Oke, apa udah terlihat slide-nya? Udah. Oke, sebelumnya mohon maaf ya karena koneksinya lagi nggak stabil. Bentar. Oke, yang pertama definisi puasa. Puasa itu secara bahasa disebut dengan as-saum yang maknanya adalah menahan. Sedangkan secara istilah syar'i menurut Imam An-Nawawi dalam kitab An-Majmu' Syarh al-Muhadzab, puasa adalah menahan diri secara khusus dari hal yang khusus yang dikerjakan di waktu yang khusus oleh orang tertentu. Menurut istilah sendiri, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah SWT. Puasa juga yang kita kenal itu menahan dari godaan nafsu seperti emosi dan lain-lain. Nah, macam-macam puasa ini tuh ada 3. Yang pertama puasa wajib atau fardu, puasa sunnah, dan puasa haram. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah puasa wajib yang sepertinya semua udah tahu, yaitu yang pertama puasa Ramadan. Ijma ulama tiada yang menyangkal wajibnya puasa Ramadan dan tiada satu imam pun yang berbeda pendapat. Orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang yang balik, sehat jasmani rohani dan bukan musafir. Kemudian yang kedua yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakan supaya dosanya diampuni. Sedangkan ada juga puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah, oleh Tuhan. Begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan atau tazkiyatun nafs, atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Allah atau Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tidak berpuasa, maka pada kan kita udah bernazar tuh. Nah, kalau misalkan kita enggak berpuasa padahal kita udah mengucap nazar kita, jadi itu tuh hukumnya wajib, bukan sunnah lagi gitu. Kemudian selanjutnya puasa yang kedua itu jenisnya adalah puasa sunnah, yaitu yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Bersumber dari Abu Ayyub Ansori radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menyusulkannya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa tengah bulan yaitu tanggal 13, 14, 15 dari tiap bulan Komariah. Kemudian yang ketiga ada puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memperbanyak puasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya amal-amal itu dilaporkan setiap hari Senin dan hari Kamis, maka Allah SWT akan mengampuni setiap muslim kecuali mereka-mereka yang saling memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat yaitu ada puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi selang-seling gitu. Bersumber dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya puasa yang paling disukai oleh Allah SWT ialah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sembahyang yang paling disukai oleh Allah ialah sembahyang Nabi Daud alaihissalam. Di
Dia tidur sampai tengah malam, kemudian melakukan ibadah pada sepertiganya, dan sisanya lagi dia gunakan untuk tidur kembali. Nabi Daud berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ica. Silakan Mbak Ica. Selanjutnya yaitu puasa makruh. Puasa ini dilakukan pada hari Jumat secara tersendiri. Setelah itu puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Bisa dilanjutkan juga dengan puasa pada hari Syak atau meragukan. Selanjutnya yaitu puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilakukan maka berdosa. Puasa yang diharamkan tersebut antara lain istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami atau suami tahu tapi tidak mengizinkan, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan seperti suami sedang berpergian haji atau umroh. Terus puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Selanjutnya puasa pada hari Tasyrik yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Dzulhijjah, kecuali untuk sebagai ganti dari menyembelih kurban. Selanjutnya puasa wanita haid atau nifas. Selanjutnya puasa dar atau puasa tiap hari tanpa buka. Slide selanjutnya manfaat puasa dalam Islam. Manfaat puasa dalam Islam yang pertama yaitu manfaat puasa bagi fisik. Manfaat puasa bagi kesehatan ini dapat dibuktikan secara empiris ilmiah dan berbagai penelitian. Berpuasa terbukti memberi kesempatan beristirahat bagi organ pencernaan, termasuk enzim maupun hormon. Berpuasa dapat menguatkan pertahanan kulit, sehingga dapat menjaga penyakit disebabkan tubuh manusia. Puasa juga menghindarkan kita dari potensi terkena serangan jantung karena puasa akan mematahkan terjadinya peningkatan kadar hormon katecholamin dalam darah karena kemampuan mengendalikan diri saat berpuasa. Manfaat puasa bagi psikis, yaitu salah satu ciri jiwa sehat adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri atau self-control amat penting bagi kesehatan jiwa. Daya tahan mental dalam menghadapi berbagai stres kehidupan meningkat karenanya. Saat berpuasa, kita berlatih kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan tersebut, sehingga kita menjadi lebih sabar dan tahan terhadap berbagai tekanan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Safara. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada khauf. Mungkin teman-teman baru mendengar istilah khauf ini. Nah, definisi dari khauf ini secara bahasa berasal dari kata hafa, yakafu, kaufan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khauf adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Adapun secara terminologi, sebagaimana diuraikan dalam Kamus Tasawuf, khauf ini adalah suatu sikap mental merasa takut. Secara umum, pengertiannya itu takut kepada Allah, karena kurang sempurna pengabdian kepada Allah. Takut atau khawatir kalau Allah itu tidak senang kepada hambanya tersebut. Nah, khauf ini ada macamnya. Ada 3 macam khauf. Yang pertama itu khauf ammah. Salah satunya Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran tentang rasa takut yang dibarengi dengan keimanan. Sebagaimana firman-Nya, oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
Yang kedua ada kauf ajilah. Ini adalah rasa takut orang-orang yang mulia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada sorry teman-teman, koneksi pada khauf ausat, ini rasa takut yang dirasakan pada kaum menengah. Jadi mereka itu ada yang takut karena murka ataupun siksa dari Allah. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 37, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwiki. Silahkan Dwiki. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tingkatan kauf. Ada 3 tingkatan kauf. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu takut yang singkat. Adapun yang singkat itu seperti takut yang biasa terjadi pada kelembutan kalbu seorang wanita, di mana takut itu tergores di kalbu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu menyebabkan menangis dan meneteskan air mata, oleh karena apabila sebab itu hilang dari perasaan, niscaya kembalilah kalbu itu pada kelupaan. Menghindarkan seseorang yang berpuasa itu melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, sehingga melakukan tindakan yang terpuji, baik seperti menghindari memfitnah, berburuk sangka, berbohong, dan bertengkar, sehingga saat berpuasa seseorang itu akan mengalami ketenangan jiwa. Puasa juga akan mendorong lahirnya ketakwaan serta kesabaran yang mendatangkan kebahagiaan abadi dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan segala bentuk ujian, sehingga menjadi kontrol tindakan bagi seseorang. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke teman-teman, apakah ada yang mau berdiskusi atau bertanya? Baik, sambil menunggu kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan. Saya akan menambahkan sedikit terkait hubungannya khauf dan juga psikoterapi. Jadi baik puasa ataupun khauf itu ada hubungannya dengan psikoterapi. Untuk khauf sendiri,
Khauf ini dapat dijadikan sebagai upaya dan khauf berperan sebagai motivator yang dapat menggerakkan dan juga membimbing pada kebaikan dan juga ketaatan, serta giat dalam menjalankan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giat di sini juga seperti menjauhi larangan dari Allah dan juga meninggalkan kejahatan maupun kemaksiatan. Karena konsep khauf sendiri itu menjadikan seseorang hanya takut kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah akan menjauhi larangan-larangan Allah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga mereka tidak akan takut kepada selain Allah. Apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau ada yang mau sharing atau cerita gitu? Kalau enggak nanti kita pilih ya 2 atau 3 anak lah buat sharing sama kita. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Dewi. Pengen nanya tentang puasa yang nyembuhin sakit jiwa itu tadi dari yang dijelasin Indah. Iya, pertanyaannya gimana Mbak Dewi? Apakah kurang jelas tadi pemaparannya atau gimana? Oke, mungkin Mbak Indah bisa menyampaikan. Jadi Mbak Dewi dikasih gambaran teknisnya itu gimana gitu. Kok puasa bisa menyembuhkan penyakit jiwa? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi telah bertanya. Jadi itu tuh di penelitian Alan Codd, beliau itu menerapkan terapi puasa terhadap seseorang yang bergangguan jiwa. Jadi orang gangguan jiwa itu
disuruh puasa 30 hari dan orang gangguan jiwa itu sebelumnya itu tidak bisa disembuhkan. Setelah berpuasa menunjukkan kesembuhan pada pasien tersebut. Bahkan sebelumnya itu tidak bisa disembuhkan oleh terapi medis serta bisa dipastikan rata-rata pasien sembuh dan tidak kembali sakit setelah 6 tahun lamanya. Begitu Mbak Dewi. Saya mendapat dari artikel di metodenya, kutipan dari artikel, jadi untuk metodenya itu tidak dijelaskan secara rinci. Disebutkan bahwa hanya itu pasien yang bergangguan jiwa melakukan puasa selama 30 hari sehingga pasien tersebut setelah 6 tahun tidak mengalami gangguan jiwa lagi. Begitu Mbak Dewi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami dari kelompok 4 mengucapkan maaf karena ada kendala teknis tadi, jadi presentasinya mungkin kurang berjalan dengan lancar. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.